siang hari ini. Mudah-mudahan masih semangat ya, Bapak dan Ibu. Semangat. Kurang tarik semangat. Itu hati kali orang Purwakarta. Semangat ya. Baik, untuk kesempatan siang hari ini materi kita sebetulnya ada dua ya Pak, dua narasumber. Dari tadi nanti akan satu saja. Berarti Pak Lance. Wah, Pak Lance ini memang saya lihat dari kurikulum kita ini nama aslinya Kiran Sutomo Pak. Aduh, saya juga ini tadi sempat bingung Pak, saya tuh manggilnya Pak Lance atau Lens gitu Pak. Ternyata Pak Direktur Pak Lance. Baik, supaya lebih akrab Pak Lance saja. Bapak dan Ibu, narasumber kita ini sangat, kalau saya lihat ini sangat berkompeten. Pak Lance ini sebagai film director dari TV komersial dari mulai tahun 1997 sampai sekarang Pak ya? 96. Waduh. Jadi lebih senior lagi dari 96. Saya masih SMP Pak 96. Bapak sudah sangat berkompeten sekali. Juga di film-film nasional. Kalau Bapak dan Ibu pernah juga film director Jakarta Undercover, Cinta Silver, wah banyak sekali Pak. In God Hands juga. Wah, alhamdulillah saya bisa bertemu langsung nih dengan Pak Lance. Mudah-mudahan materi nanti yang Bapak sampaikan, Bapak dan Ibu juga bisa menyerap dan menjadi sebuah pengalaman buat orang Purwakarta. Bisa kita simak bersama berkenaan dengan strategi, baik strategi pelaku kreatif subsektor film dan animasi untuk menghasilkan produk komersial. Baik, untuk Pak Lance kami persilakan. Terima kasih teman-teman, selamat sore semuanya. Terima kasih sekali karena mengundang kami juga dari Kadin untuk menyampaikan sedikit banyak apa sih kira-kira apa yang dilakukan oleh Kadin, Bapak terutama Badan Pengembangan Ekosistem Film dan Animasi, jadi masih ada kaitannya dengan apa yang kita lakukan. Nah, di Bapak Kadin sendiri sebenarnya kita karena kaitannya sama pengusaha di dalam organisasinya Kadin, maka kami mencoba melihat permasalahan industrinya dari sudut pandang produk usaha. Jadi sedikit agak berbeda strateginya, jadi kita akan melihat banyak hal yang nanti kira-kira justru akan banyak kaitannya sama bagaimana kami bisa menghubungkan menjadi enabler antara industrinya dengan teman-teman usaha yang ada di Kadin yang selama ini bergeraknya mungkin justru bukan di bidang animasi dan film. Ini ada challenge tersendiri. Nah, boleh kasih lihat dulu. Kita akan sampaikan cepat saja mungkin 10 menit untuk memperlihatkan program-program yang cukup mendasar saja dari Bapak badan yang baru dibikin di Kadin. Monggo silakan. Jadi ini kita akan cepat saja, ada beberapa yang kita akan skip. Tetapi ini menunjukkan bahwa kami dari Bapak juga karena di dalamnya lumayan banyak pelaku-pelaku industri. Di dalamnya ada Pak Mohar Sarman yang juga adalah yang membuat IT Solkop, terus Pak Agung Nugraha yang juga bergerak sekarang dalam investasi film. Kemudian ada banyak lagi teman Syarifah Bradini yang juga penulis, ada Ibu Marcella Azalianti yang juga punya bioskop rakyat dan Indiscope. Nah, boleh next ya. Ini sebenarnya cepat saja ya teman-teman ya. Karena di dalam Kadin ada 17 priority programs, maka ada bagian-bagian yang di highlight yang di bold: pemberdayaan ekonomi daerah, peningkatan investasi, pengembangan perusahaan, peningkatan kerjasama ekonomi internasional, ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM. Yang terakhir adalah meningkatkan kompetisi. Ini adalah hal yang berkaitan dengan bidang yang kami kelola.
Jadi ini kami memang sengaja mau bikin program ini berlangsung dari Januari. Ternyata kita ada kendala kemarin, jadi kita akan mundur. Tetapi paling tidak ada 3 hal penting atau ada 5 hal penting sebenarnya yang mau kita lakukan dengan baik. Yang satu, merubah reimagining Indonesia. Ini mungkin sejalan yang akan dilakukan di pariwisata, bahwa kita harus mendefinisi ulang bagaimana cara kita menulis cerita, bagaimana kita memformulasikan hal-hal supaya kita bisa menampilkan Indonesia menjadi Indonesia yang hebat gitu, atau Indonesia yang memang bisa melakukan segalanya. Itu ada di bagian pertama. Kemudian bagian kedua itu pengembangan infrastruktur dan bisnis IT, film dan animasi. Saya rasa ini nanti yang akan kita buatkan satu contoh. Kira-kira ada sebuah ide untuk bisa menerapkan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Amin juga untuk pemberdayaan ekonomi daerah, SDM, dan justru menjadi program yang bisa bersinergi dengan program yang didesain oleh teman-teman dari kementerian. Kemudian penguatan regulasi perfilman dan animasi. Kemudian yang saja ini lebih ke kerjasama dengan pemerintah. Kembali, next. Kembali. Satu lagi. Nah, yang berikutnya adalah event-event yang cukup menarik, yaitu kita akan mempresentasikan apapun yang kita bikin di Side Event G20, yang akan dilaksanakan bulan November. Bagian terakhir ini juga akan menarik menurut saya untuk teman-teman di sini bisa ikut serta, karena tadi ada program kementerian yang bisa kita sinergi atau inline dengan pengembangan ruang eksibisi online dan offline. Ini akan sangat menarik nih. Kita beberapa kali pernah bikin mungkin di pemutaran di luar ruang, Pak. Dulu kita bikin putar film di kebun kopi, di pantai, tapi layarnya memang harus besar. Nah, dulu saya sering main wakeboard di Jatiluhur, karena di situ cuma tempatnya satu, kita bisa speedboat dan main wakeboard. Nah, itu kalau kita jadiin area yang cukup menarik buat pemutaran film, pemutaran teater, tapi di layar raksasa di pinggir danau, maka itu akan otomatis akan membangun ekosistem ekonomi baru di sekitar. Nanti kita lihat ada aplikasinya kalau kita kaitkan ini dengan intellectual property rights atau karakter animasi. Oke, nextnya. Ini hanya breakdown dari apapun yang kita bikin, tapi kita terus aja. Next lagi. Ini ada kaitannya sebenarnya sama membangun cerita, Pak Amin dan teman-teman. Jadi memang ini program yang dibikin oleh di inisiatif oleh Syarika Bralini. Syarika ini yang terakhir nulis buat Susi Susanti. Dia ikut terlibat untuk finalize story-nya atau skripnya Susi Susanti. Nah, ada cara-cara yang diterapkan oleh Syarika yang justru mungkin ini nih. Cerita Indonesia tuh harus menjadi produk investasi, harus ya. Kemudian pencipta-penciptanya juga harus mendapatkan, harus menjadi kapital yang baik buat kita. Satu lagi, poin ketiga ini cukup menarik karena ada kaitannya dengan apa yang presentasi berikutnya nanti, dan ini adalah kekayaan intelektual yang bisa kita kembangkan lebih jauh economic value-nya. Kemudian cerita Indonesia juga harus bisa berfungsi sebagai perangkat branding atau diplomasi. Ini penting sekali ya teman-teman, 4 poin ini dalam kaitannya dengan ekonomi kreatif. Oke, ini saya terusin aja. Ini nanti kita bisa diskusi atau tanya jawab di sesi berikutnya. Kita terus next page. Ini masih sama log. Ini sebenarnya ada program-program yang sudah bisa sinergi dengan kementerian juga, karena ada banyak sekali program yang diinisiasi sama kementerian kayak SIM gitu, itu keren banget sebenarnya. Itu harusnya bisa kita lanjutkan produksinya di Purwakarta, lanjutkan produksinya di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan lain-lain di secondary cities yang menarik. Kita lanjutkan aja, nanti kita diskusi ini berikutnya. Next. Saya pengen masuk ke bagian animasi ya. Coba lagi next. Nah, ini sebenarnya pengembangan infrastruktur dan bisnis IT film animasi. Next di penjelasan. Nah, kita sih pengen apapun yang di-create sama teman-teman, baik itu ketika berangkat pertama dari film pendek, dari film panjang, pertunjukan teater, atau karya, kriya, dan craftnya, yuk kita coba pikirin
bisa jadi kalau kita pikirin atau kita desain dari awal, kriya kita, film kita, film pendek kita itu bisa punya impact bisnis yang lain. Tetapi syaratnya memang harus dipikirkan dari awal, harus desain dari awal. Kalau nanti dia dibiarkan organik saja, kadang-kadang bisa jalan, kadang-kadang enggak. Nah, kalau kita memang mau punya tujuan untuk nyampe, ya kita harus pikirin infrastrukturnya, kita harus pikirin strateginya. Kita terus saja, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Kita terus lagi. Ini penguatan regulasi, kita skip aja. Ini nanti kerjasama sama kementerian dan pembuat policy. Next lagi. Terus saja, satu lagi terakhir. Terus lagi. Nah, ini pengembangan ruang eksibisi online dan offline. Kami sempat exercise untuk membuat ruang putar publik yang cukup menarik. Dulu saya rasa di Backcraft juga udah pernah bikin, menarik banget diputar di pinggir pantai, di Pontianak, di tempat-tempat itu. Saya rasa kalau kita pikirkan ekosistem bisnisnya, saya rasa akan bisa sustain dan bisa saling support dari tempat view yang ada dengan aset pariwisata yang kita punya, dengan aset ekonomi kreatif lain yang kita punya. Kalau kita benar-benar membuatnya itu menjadi strategi, saya rasa bisa kita coba monetize dengan baik, Pak. Kita next saja, saya rasa ini sudah habis. Ini pengembangan ruang eksibisi, kebetulan Marcella dan tim juga membuat Indiscope. Indiscope itu adalah bioskop yang memutar film untuk rakyat, tetapi kami ingin melengkapinya dengan ekosistem. Seperti misalnya di samping ada pemutarannya, di situ juga ada pemberdayaan UMKM, ada hal-hal yang seputaran IP yang kita bangun yang dikembangkan juga di situ. Jadi dia tidak hanya sebagai ruang putar, tapi dia juga menjadi kayak kreatif hub kecil gitu, lebih kecil dari M-Block gitu, tapi kecil tapi kuat secara terpadu ekonominya. Bisa loh, kami sudah pernah bikin di M-Block dan contoh-contoh kecilnya akan bisa dilaksanakan dengan baik dengan semangat yang kolaborasi atau benar-benar berkolaborasi dengan baik. Itu saya rasa nanti kita bisa diskusi. Oke, next saya rasa ini adalah garis besar programnya. Udah 5 menit, saya rasa kita ke presentasi berikutnya. Yang ini bisa di-share ya Mas Reno nanti ya ke teman-teman biar bisa pelajari. Nah, yang kedua ini adalah salah satu contoh dari IP yang sudah hampir setahun setengah kita godok, Pak. Ini sama teman-teman Mas Dana, Mas Indra, ini ada di Langit Animasi. Dulu beliau-beliau ini yang bikin Hadi Sukojarwo. Jadi setelah Hadi Sukojarwo kelar dan sudah tayang sukses, kita bikin apa lagi ya? Yuk kita bikin sesuatu yang berbeda. Nah, lahirlah konsep Laras Jati. Laras Jati ini tentang konten keluarga Nusantara. Kita next, boleh lihat. Semua berawal dari rumah. Laras dan Jati itu nama anak ya, anak kecil. Laras itu 10 tahun, Jati 8 tahun. Jadi ini mereka terpaksa harus pindah dari kota besar mengikuti kedua orang tuanya yang memang memilih gaya hidup yang sekarang seperti yang banyak dilakukan oleh teman-teman sekarang gitu. Mereka lebih memilih ke daerah yang lebih urban ke pinggiran, tetapi mereka hidup mencukupi dirinya sendiri. Apalagi ini pas pandemi kemarin itu banyak sekali hidroponik, banyak ini. Nah, mereka menerapkan itu dalam keluarga, mereka pindah. Nah, ceritanya di tempat baru itulah dengan perspektif mereka, dengan apa yang mereka miliki, itu akhirnya menjadi sebuah cerita yang panjang. Kita next dulu sebelum saya kasih lihat yang lain. Ini Laras karakternya, ini karakternya kita udah bikin, cukup menarik ternyata. Next lagi, kita cepat aja kan waktunya nggak terlalu banyak. Next lagi, ini ada satu Laras, ini Jati, kemudian next. Ini karakter tambahan, ada tetangga, ada teman sebaya. Next. Nah, ini kita mulai masuk ke ideas untuk bagaimana sih sebuah karakter animasi yang tadinya hanya bisa dinikmati di TV, mendapatkan revenue streaming di TV. Yuk, kita bisa kembangkan revenue streamingnya, tetapi dengan melakukan pemberdayaan terhadap dimanapun tempat IP itu akan ditempatkan atau di-create. Ini bisa jadi tadi menyambung Pak Amin bahwa ada representasi dari
Purwakarta atau Jawa Barat yang bisa kita tanamkan. Mungkin keluarga yang laras ada representasi dari semangat, dari daya juang, dari apa yang dilakukan oleh teman-teman di Jawa Barat atau di Purwakarta. Value-values-nya bisa ditanamkan di dalam karakter ini. Jadi ini adalah hal yang kita coba pikirin. Ini sangat sederhana sebenarnya ya. Ini ada merchandising, ada idol nanti lupa nyanyi, dan ada platform-platform yang perlu kita bangun percakapan dan diskusi. Kemudian ada mempertemukan. Jadi bukan hanya sekedar membuat merchandise, tetapi misalnya begini, itu apparel di apps-nya bisa mempertemukan dengan peace.com atau bisa mempertemukan dengan pengusaha merchandise atau t-shirt di sini. Dengan logo ini dikasih ke merchandise-nya, di print, langsung dijual dengan bagian hasil yang terbuka dan transparan. Bisa jadi stiker, bisa jadi games, bisa jadi apps juga. Bisa diakses kemana-mana. Next. Ini yang pernah dibikin sama teman-teman. Balik lagi tadi yang bikin Adi Sukojarwo. Kita juga bikin campaign buat Ayo Nonton Film Indonesia bersama Pak Jokowi untuk awal periode kepemimpinannya. Membantu juga teman-teman pemadam kebakaran untuk membuat campaign dan tayangan anak tentang pemadam kebakaran. Next. Ini beberapa national campaign dan movement yang kita lakukan. Kita bikin festival animasi pertama di 2015 dan ada Cherry Bell animasi. Cherry Bell ini dibikin animasi terus dibikin nyanyi dan lain-lain. Next. Ini beberapa penghargaan yang kita dapat. Next lagi. Next. Nah, ini saya rasa akan cepat aja. Sebenarnya ini mengambil dari strategi pembangunan jangka panjang juga dari pemerintah. Gitu. Tapi di bagian bawah itu ada 3 kata yang penting menurut saya, adalah startup, ada unicorn, dan ada CSR. Startup adalah yang mulai bisnis, unicorn mungkin yang sudah mapan dan memiliki ini, dan yang satu adalah CSR. Nah, 3 hal ini mungkin yang akan harus kita coba terapkan di manapun IP kita dilahirkan atau mau kita kembangkan, karena akan saling membantu dan berkolaborasi. Nanti saya jelaskan bagaimana cara inkubasinya yang saya next. Ini latar belakang aja kenapa kita bikin Laras Jati gitu. Laras Jati itu kenapa sih hadir gitu waktu saat itu dan concern apa sih? Jadi kalau kita lihat memang secara data Indonesian millennials di umur 16 tahun itu populasinya besar banget ya, sampai 3%. Dia sangat di piramida. Ini namanya tadi piramida, bahwa bonus demografi kita nantinya akan berakhir di mereka juga. Nah, kita lagi mau komunikasi ke mereka dan ke anak-anaknya supaya kita bisa bicara dengan future generation next. Karena mereka adalah yang akan menggerakkan bangsa ini next. Ini sama, kalau kita lihat sekarang semua banyak sekali ibu-ibu sekarang tuh merawat anaknya sendiri tanpa batu dan lain-lain, dan mengajari, memberikan arahan itu jauh lebih sering terlihat sekarang. Nah, dengan kondisi 2-3 kondisi di atas, kita coba connect, kita lahirkan pemikiran bahwa mungkin kita perlu bikin karakter yang berangkat dari family, berangkat dari unsur terkecil dari sebuah keluarga. Kenapa? Karena dengan kayak gitu kita bisa menyampaikan hal yang paling krusial, paling esensial, paling setiap hari dialami oleh orang, jadi dia akan lebih relate. Next. Terus aja ekonomi sosial budaya masih terasa. Nah, tadi dari IP yang animasi yang kita bikin, kalau kita bikin series atau YouTube series saja, kita bisa turun itu menjadi apa yang dibikin di situ bisa jadi bahan pengajaran, bisa dilakukan real experience karena kita akan bangun semacam park ya berdasarkan set yang ada di dalam film animasinya. Kemudian akan menjadi kegiatan keluarga juga. Coba next lagi, kita agak cepat aja. Nah, kita akan menggunakan banyak sekali influencer karena untuk membuat sampai kayak jadi Adi Sukojarwo itu perlu 3 tahun. Nah, bagaimana sih cara akselerasi sebuah IP supaya jauh lebih cepat dan bisa lebih cepat dari 3 tahun? Yuk,
kita gunakan banyak sekali teman-teman yang memang kayak Rans ini, Rati dan kawan-kawan dan banyak lagi ilmiah untuk bantu kita kolaborasi, bisnis yang jelas dan next. Nah, ini yang sebenarnya saya ingin sampaikan karena waktu saya datang tadi masuk ke area sini aja masih banyak pohon-pohonan. Katanya ini area pabrik dan ini, tetapi kok hijau dan green sama. Jadi masih banyak sekali area potensial yang bisa kita manfaatkan. Gimana caranya? Jadikan bagian-bagian dari cerita di dalam animasinya menjadi real. Misalnya di cerita animasi ada rumahnya, kita pikirin bahwa dia lagi mempraktekkan bertani sendiri memenuhi kebutuhannya. Kalau ada lebih dia kasih tetangganya. Nah itu dipraktekin dan kita akan punya. Kita boleh start dari kecil aja, kita tidak usah bikin, yuk kita bikin theme park yang besar-besar. Nah, kita start dari sesuatu yang kecil, tapi dibantu sama teman-teman komunitas yang ada di sini, dibantu sama teman-teman yang memang mau ikut serta dalam mengembangkan ekosistem bisnis IP-nya. Ini bisa kita ajak teman-teman banyak sekali, ada peternak, ada yang berusaha untuk pertanian, bahkan ada yang kalau bisanya nukang, yuk kita bikin rumah mungil yang bisa ditempati oleh keluarga yang cukup kecil misalnya. Next. Ini sama ya. Jadi anak-anaknya itu memang diajarkan untuk mandiri. Jadi mereka dibikinkan sama bapaknya karena bapaknya bisa nukang rumah-rumah kecil yang harus mereka rawat sendiri. Jadi ini adalah dasar bagaimana membuat mereka jadi mandiri. Next. Ini juga edukasi. Dari hasil film animasi itu kita bisa bikin edukasi. Jadi dulu orang tinggal di tempat di Jakarta yang rapatnya setengah mati. Nah mereka sekarang pindah ke tempat yang punya aset, punya halaman, punya bahkan ada mata air dan lain-lain. Nah itulah yang kita coba kembangkan yang berkaitan dengan film yang adalah produk untuk TV-nya, tetapi juga mengembangkan ekosistem bisnis di tempat di mana park itu akan dibikin. Next. Ini adalah cara-cara saja bagaimana karakter-karakter kita bisa mengajarkan, bisa menyuarakan tentang cara hidup sehat, cara apa yang bisa kita lakukan itu. Ini bisa jadi konten lagi nih, ini teman-teman yang saya maksudnya. Dari tadi animasi karakternya kita udah bisa memberdayakan untuk membuat entah film panjangnya atau film pendeknya, dan kita bisa sinergi tadi dengan tersedianya pembiayaan dan anggaran yang ada. Jadi sebenarnya kalau ada konsep integrasinya, maka apapun pembiayaan dari government, sinergi dari investor itu bisa menjadi revenue streaming balik, karena ini akan jadi konten dimasukkan ke dalam TV, dimasukkan ke YouTube, dimasukkan ke kanal-kanal seperti Netflix atau Disney, dan dia akan menghasilkan revenue streaming yang baik. Next, terusin aja, ini ada beberapa lagi. Saya rasa bisa dibayangkan ya. Bisa jadi tentang memasak, bisa jadi tentang hobi ibunya yang memasak, tapi from farm to table, jadi langsung dari kebun ke meja makan. Itu tren yang sedang menarik di luar yang harusnya kita respon. Next. Masing-masing anggota keluarga akan punya next. Masing-masing anggota keluarga akan bisa menunjukkan, dan ini akan masing-masing menjadi konten. Jadi teman-teman yang biasa diproduksi di sini ya harusnya bisa respon ini dan melakukan sinergi produksi. Buat kontennya dia, teman-teman yang perajin kayu bisa membantu membuat banyak sekali rumah untuk park itu. Jadi itu adalah park yang tumbuh secara organik. Dia nanti akan menjadi park yang sangat besar gitu, yang menunjukkan experience kreatif yang bisa menghasilkan monetasi. Ini sebenarnya kita lagi bikin kayak studio besar gitu, tapi startnya dari set-set kecil yang nanti bisa dipakai berulang-ulang untuk syuting, untuk kegiatan-kegiatan lain. Next. Anak-anaknya juga akan melakukan hal kreatif gitu ya, dari bisa melakukan atau bisa mengencourage orang-orang yang datang ke situ untuk experience karakternya si Laras itu ngalamin apa ya. Nah di real life-nya itu nanti akan ada bonekanya yang ngajarin dia hidup dengan caranya Laras. Next. Jadi ini udah otomatis akan bisa mengengage dan membuat ekosistem UMKM di sekitar ekosistem ini bisa jalan. Next. Ini workshop ya, bisa di IE. Ketika dia bilang workshop di IE, dia jadi konten. Dia bisa masuk ke
apps yang kita sendiri, dia bisa masuk dari konten-konten yang kita ajak kerjasama misalnya dengan TKRI atau misalnya dengan Indonesiana program Mendikbud atau dengan program-program kementerian kita sendiri.